Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat Neng, Akang, dan dulur-dulur pagar nusa seluruh Nusantara. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Rizky dari Jawa Timur. Sebelumnya, gimana Kang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat kakangku. Alhamdulillah. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Pendi dari Jakarta. Nah, di sini karena ini perdana kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan UKM di perguruan tinggi kan. Nah, Siap. di sini UKM Pagar Nusa di perguruan tinggi. Nah, di sini ada teman-teman yang nanya kan terkait dengan bagaimana sih kondisi UKM pencaksilat di kampus khususnya di perguruan tinggi se-Nusantara ataupun di Jawa Timur yang Akang kemarin pimpin seperti itu. Nah, sebelumnya Kang Rizky ini ketua koordinator wilayah Pagar Nusa di Jawa Timur. 2000 berapa itu Kang? 2023 sampai 24. Oke. Nah, gimana Kang terkait dengan pertanyaan teman-teman ini kondisi UKM pencaksilat gitu? Menarik betul ini pertanyaannya. Saya jawab ya. Tapi sebelumnya ini bagi teman-teman kangkang yang belum tahu KM itu apa. KM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, di kampus itu ada yang namanya Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa itu salah satu unit kegiatan yang ada di kampus gitu. Terkait dengan kondisi wilayah teritorial di Jawa Timur itu, kalau bicara Pagar Nusa itu sangat dominan, bahkan sangat eksis ya, menarik. Tentu karena salah satu barokahnya dari NU, karena Pagar Nusa ini kan banomnya NU gitu kan. Iya. Ya kan? Badan otonomnya NU, sehingga insya Allah bagi kangkang ning yang berkhidmat di Pagar Nusa itu mendapat barokah dari NU, dari kiai-kiai NU. Itu yang pertama. Terkait dengan Pagar Nusa yang ada di kampus itu menarik sebetulnya, karena bukan hanya bicara bela diri fisik saja, bukan hanya olah fisik, tapi juga olah akal, olah intelektual gitu. Jadi ada dua yang ditanam kalau untuk mahasiswa kan, kita UKM mahasiswa gitu kan. Jadi yang pertama itu olah fisik, yang kedua itu olah intelektual. Kalau di Pagar Nusa itu ada satu lagi kan ternyata. Gimana itu? Nah, ada olah spiritual juga. Spiritual. Jadi salah satu tujuan Pagar Nusa itu kan membentuk kader-kader anggota yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di nilai prasetya Pagar Nusa itu. Ini kalau salah dikoreksi ya. Gitu kan. Menarik ya. Jadi di perguruan tinggi itu ketika kita ikut UKM ya, tapi di sisi lain kita mahasiswa. Jadi mahasiswa itu cenderung kepada gerakan intelektual dan Pagar Nusa itu sebagai gerakan kebudayaan seperti itu. Wah, menarik banget. Jadi ada perkawinan di situ Antara intelektual dan gerakan kebudayaan. Artinya ini sudah di jalan yang benar. Betul. Jadi Kangkang Ningning yang berproses berkhidmat di Pagar Nusa itu sudah benar, paten sudah. Jadi di awal tadi barokah. Masuk barang itu. Masuk barang. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga kan terkait dengan apakah ada dukungan dari pihak kampus untuk pengembangan UKM itu sendiri. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa banyak kampus di perguruan tinggi itu ada UKM Pagar Nusa. Nah, ini kira-kira dukungan dana ada nggak? Atau enggak tidak didukung sama sekali seperti itu? Atau didukung tapi ini kecil gitu? Mungkin perlu penjelasan dari Akang sebagai Ketua Korwil Jawa Timur gitu. Gimana itu Kang? Menarik itu. Sebetulnya terkait dengan kondisi dapur umum masing-masing instansi kan, karena setiap kampus beda-beda. Tapi istimewanya Pagar Nusa itu UKM ya, khususnya UKM itu bukan hanya di kampus kecil swasta, tapi ada di kampus umum gitu. Contoh di Brawijaya kalau Jawa Timur kan
ada di Universitas Erlangga, ada di UNESA gitu, terus ada di UNUSA Surabaya, itu kampus elit. Jadi bukan hanya khusus, tapi UKM Pagar Nusa itu bisa masuk ke kampus umum. Itu kan. Tadi terkait dengan dukungan itu ya pihak kampus. Sebetulnya bicara Pagar Nusa, bicara pencak silat itu di Jawa Timur sangat sangat ini ya, riskan. Maksudnya kalau dukungan itu pasti ada dukungan, karena niat kita kan baik, merawat kebudayaan, merawat kekayaan pencak silat yang ada di Nusantara melalui Betul. Pagar Nusa kan gitu. Betul. Tapi gini, terkait dukungan itu masing-masing instansi. Ada misalnya yang kampus itu memberikan legalitas SK kepengurusan gitu. Ada juga kampus yang mungkin tidak bisa memberi legalitas atau SK untuk UKM Pagar Nusa di kampus. Tapi insya Allah kalau di Jawa Timur itu sudah konkret gitu kan. Iya. Karena niat kita baik pasti. Tidak ada anggota Pagar Nusa di perguruan tinggi yang terlibat dalam aksi terorisme. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada anggota Pagar Nusa yang terlibat premanisme, konvoy, tawuran dan lain-lain. Bahkan teman-teman Pagar Nusa itu murni mengabdi untuk merawat syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di perguruan tinggi melalui Pagar Nusa gitu kan. Jadi emang benar-benar kalau Pagar Nusa di kampus itu tujuannya sangat mulia. Terkait dukungan tadi itu sebetulnya tergantung dari teman-teman yang ada di kampus masing-masing, bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak gitu. Biasanya kalau di kampus itu kan ada feedback Ya. feedback. Kalau di Unusa Surabaya itu, ini mohon maaf ya, barangkali keliru, dia bisa memberikan dukungan dana kalau ada feedback prestasi. Misalnya ketika ada kejuaraan, itu ada kucuran dana misalnya, tapi feedbacknya harus ada prestasi, entah itu juara 1, 2, 3, dan juara itu nanti bisa diajukan ke kampus untuk mendapat nilai gitu. Dan rata-rata kampus gitu. Insya Allah kalau di Jawa Timur itu semua kampus mendukung adanya Pagar Nusa, apalagi kampus NU gitu. Menarik ya. Memang dukungan dari kampus itu penting ya, Kang. Karena ya yang disampaikan tadi bahwa kampus ini menjadi miniatur pembinaan nasional juga gitu. Karena Betul. dengan fasilitas yang ada Sudah komplit. Fasilitas punya. Kegiatan pasti berjalan gitu. berjalan. SDM, sumber daya manusianya itu insya Allah cukup lah. Kalau di Jawa Timur itu memang ini ya banyak ya. Karena basisnya kan Basis. rata-rata pencak silat itu secara historis lahir di Jawa Timur. Misalnya dari sahabat kita PSHP, KSPI, PSHW, dan Pagar Nusa khususnya ada di Lirboyo. Gitu. Kebetulan saya mondok di Jombang kan, Tambak Beras, jadi anggota Pagar Nusa di Tambak Beras. Jadi insya Allah sedikit banyaknya saya mengikuti. Dan rata. Istimewanya malah Pagar Nusa ini gini kan, banyak aliran, banyak warna di Pagar Nusa itu, tapi bisa disatukan. Betul. Ada banyak warna, ada banyak aliran, tapi satu atas nama Pagar Nusa gitu. Ada Cimande, ada Gasmi, ada Satria Agung, ada SDM, ada yang lain-lain lah banyak. Ada Gasmi, gitu kan, ada nasional. Itu istimewa kan. Menarik ya. Ya memang apa yang disampaikan Akang tadi terkait dengan kayak premanisme dan lain-lain, mungkin itu kurang daripada hadirnya pemerintah untuk merangkul gitu. Betul. Dan mungkin itu ya bagian daripada tugas pemerintah untuk hadir di tengah-tengah itu gitu. Betul. Tapi yang pasti Pagar Nusa ini yang pertama di samping mengawal kiai juga dia membangun spiritual yang tinggi seperti itu ya, kan kira-kira. Menjaga kiai, mengawal NKRI. Betul.
cakep itu. Asu itu barang. Nah, Tapi gini, ini aku potong dikit ya, Ya. izin. Terkait dengan apa namanya pagar Nusa, teman-teman anggota itu sebetulnya uh, keamanan itu bukan hanya dari pemerintah dan lain-lain, tapi dari anggotanya juga harus lebih ditertibkan dan lebih dewasa dalam menghadapi konflik gitu. Karena tidak ada nyawa yang lebih berharga dari apapun. Begitu. dan saya meyakini kan terkait dengan adanya forum mahasiswa Pagar Nusa Senusantara ini Sebagai solusi. sebagai syiar dakwah, karena tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin ya, mahasiswa sebagai role model, terus sebagai penerus masa depan. dan juga terpelajar, dia tidak mungkin tidak mungkin bikin frontal dan angkuh kayak premanisme dan lain-lain itu. Nah, makanya ini menjadi ruang intelektual bagi teman-teman Pagar Nusa, khususnya untuk menjadi syiar dakwah gitu. Betul. Jadi emang kalau kita kan mempunyai tujuan yang pertama, visi ya. Kita kemas dalam visi. Salah satunya itu membentuk akhlakul karimah. Betul. Yang kedua itu membentengi terorisme yang ada di kampus dalam ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Gitu. Jadi memang sudah bisa dipastikan kalau sahabat-sahabat Ning Kangkang Pagar Nusa di perguruan tinggi itu tidak terlibat dalam hal itu. Itu sudah bisa dipastikan. Ya, baik Kang. Ini ada lagi Kang pertanyaan yang saya kira lebih menarik juga gitu. Ini terkait dengan pencak silat menuju Olimpiade. Ini menarik kan? Karena ya kalau misalkan kita lihat ini bukan mimpi, tapi mungkin kita sedikit evaluasi terkait dengan standar global. Dan ini kampus menjadi penting untuk diperhitungkan, karena ini akan menjadi miniatur pembinaan nasional. Dan ini terkait dengan ketua IPSI yang sekarang itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik gini. Apa tantangan yang dihadapi IPSI saat ini di dalam pengembangan pencak silat? Nah, ini kan posisi ketum IPSI sebagai presiden itu. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Nah, ini apakah pencak silat yang mungkin dianggap sebagai mimpi akan menjadi kenyataan seperti itu dengan ketumnya IPSI ini sebagai presiden juga gitu? Iya. Apa sebaliknya gitu? Menurut Kang Rizky gimana itu? Sebetulnya kalau bicara IPSI itu saya tidak bisa menjawab kan, karena saya bukan pengurus IPSI gitu. Kalau sebetulnya kita bisa dapat jawaban kalau kita bisa menghadirkan Pak Prabowo gitu kan. Kalau menurut, karena gini, PR kita pencak silat itu harus go internasional, ya kan? Harus go internasional karena ini kekayaan kita loh, kekayaan alam, kekayaan Nusantara, ciri khas kita gitu. Makanya Harus perlu dukungan ya. Perlu dukungan. Kalau tidak didukung ya begini nanti jadinya acak-acakan. Oke. Kenapa banyak banyak berita-berita negatif tentang itu ya, tentang pencak silat khususnya? Ya karena tidak ada pembinaan kan. Sebetulnya kalau ada pembinaan itu pasti mereka punya fokus yang jelas. Mungkin ini bukan hanya IPSI saja, bisa jadi ini kita kritik untuk pengurus-pengurus yang punya jabatan atau punya legacy gitu, untuk menyatukan visi tujuan ketua umum, entah itu Pagar Nusa atau entah itu IPSI, supaya bisa disosialisasikan sampai akar rumput gitu. Sepakat kita, Bang. Kalau kita mau ke prestasi ya prestasi gitu. Tapi ya fasilitasnya harus disediakan, entah itu alatnya gitu kan, entah itu nanti wasit jurinya. Nah, itu yang paling penting untuk dikembangkan gitu. Betul. Dan perlu kehadiran mungkin presiden gitu kan, untuk bisa mendorong bahwa pencak silat ini yang lahir dari tanah kita, tanah air kita gitu. Dan itu harus mendunia gitu.
jangan sampai yang dari luar malah lebih seksi daripada apa namanya kebudayaan kita sendiri. Betul. Gitu. Itu kita membaca begini, banyak aliran, banyak kelompok yang bukan hanya dari Nusantara, ada yang dari luar, misalnya dari Jepang, Korea gitu kan, dari Cina gitu, yang ada di Indonesia. Tetapi ini kan jadi PR penting buat teman-teman anak muda khususnya yang punya pemikiran jauh ke depan. Bagaimana kita bisa mengembangkan pencak silat ini, khususnya pagar Nusa, itu ke ranah internasional. Sepakat. Ya paling enggak kita di nasional itu SEA Games, PON dan lain-lain itu kita bisa mendominasi di situ. Jadi kita siapkan dulu ekosistemnya, Standarisasinya ya, secara global, pembinaan nasional misalkan. Ya. karena begini, percuma kan kalau misalnya kita punya atlet nih, kita udah punya atlet misalnya di cabang, kita sudah punya atlet, tapi ekosistem kita tidak terbentuk, mereka akan liar, akan terbuang gitu, tidak punya tempat karena ekosistemnya nggak punya kita. Misalnya kita punya atlet, set, dia juara nih, juara wilayah atau juara nasional di Kejurnas Pagar Nusa, tapi dalam hal pendistribusian atlet itu kita nggak punya akses, atau dalam pembinaan atlet itu kita nggak punya dana, gitu kan? Berarti harus dua-duanya ya kan? Betul, dari wasit jurinya kita harus bisa masuk ke ajang bergengsi ke nasional lah minimal, dari wasit jurinya itu ya. Terus dari orang-orang kita yang Pagar Nusa itu bisa masuk juga, supaya ketika ada informasi terkait dengan prestasi yang bergengsi, kita punya akses ke sana. Nah, selama ini kan kita sulit ke sana, dikarenakan ini, mungkin aku refleksi sedikit, dikarenakan kita yang belum siap. Betul. Ya benar. Mungkin di satu sisi mungkin dari segi ini fasilitas sudah mendukung, tapi kitanya yang belum siap gitu. Iya, kitanya yang nggak siap. Karena SEA Games misalnya, SEA Games itu kan selalu ada setiap ini kan periode. Tetapi kitanya nggak siap gitu. Nah itu jadi otokritik juga buat pengurus-pengurus baik tingkatan bawah sampai atas. Nah dengan adanya UKM ini, forum mahasiswa ini, kita sudah ada fasilitas nih, kita sudah ada atlet, fasilitas di kampus, arena pertandingan kita punya. Kayak misalnya nih, ambil contoh di Tulungagung, Win 1 itu sudah bisa mengerjakan kejuaraan sendiri. Win 1 ya? Win 1 Tulungagung. Terus Terus di Unisda Lamongan, dia sudah bisa mengadakan kejuaraan sendiri, namanya Panda Cup. Di mana? UTM Madura, Trunojoyo itu. Iya tiap tahun, bahkan setahun 2 kali tuh kalau di Trunojoyo. Terus di mana? Di Win Malang tuh malah yang lebih keren lagi, Win Malang dia tarafnya udah nasional. Tetapi begini, ada pertanyaan lagi, ketika fasilitas itu sudah ada tapi ekosistem nasionalnya belum terbentuk, maka atlet kita itu tidak terwadahi dengan baik. Nah ini kan jadi sia-sia gitu. betul. Harusnya ketika ada kejuaraan, atlet yang menang, yang sekiranya punya potensi untuk go nasional, internasional, itu kita bina, jangan dilepas, gitu maksud kita. Supaya output kejuaraan itu jelas. Ada tindak lanjut daripada itu ya. Tindak lanjut, betul. Itu yang harus difikirkan sebetulnya. Makanya ini baik IPSI ataupun khususnya Pagar Nusa memikirkan ke arah situ. Bukan hanya buat event seremonial, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu, kita membuat ekosistem. Oh, anggota Pagar Nusa banyak bos, ada sekitar jutaan. Itu sudah ada, bahkan di luar negeri juga ada itu, nggak hanya di Indonesia anggota Pagar Nusa. Masa iya nggak ada yang bisa masuk salah satu atlet kita di ajang nasional gitu kan? Menarik ya. Memang apa namanya, ini bukan hanya mimpi, tapi bagaimana pencaksilat ini bisa dibawa ke panggung dunia, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kata Kang Rizky tadi, ya kita harus mempunyai ekosistem, misalkan mungkin ya terkait dengan standarisasi global, terus apa namanya pelatihan internasional, dan ini nanti jadi miniatur pembinaan nasional misalkan. Tuh. Kayak gitu ya. Mungkin yang itu pasti ya. Ini pencak silat
harus didukung oleh pemerintah, begitu. Karena tidak mau pagar nusa pencak silat umumnya itu selalu ada dan tidak bisa tidak, harus didukung. Harus didukung ya. Iya, Sepakat. kegiatan yang positif harus didukung, entah bagaimanapun caranya. Gitu. Baik, itu ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan ngobrol santai. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing sama Ketua Korwil Jawa Timur 2023-2024 ya kan. Sebetulnya Ketua Pendi ini pimpinan kita karena beliau koordinator nasional Forum Mahasiswa Pagar Nusa. Jadi sebetulnya saya yang harus samina watola. Siap, terima kasih Kang. Ini Apa-apa, jauh-jauh dari Jawa Timur Oh iya, kesini, kita di sini cuma mau ngisi ketemu podcast Akang gitu kan. dan menyapa Kang Ningning Senusantara. Ya, ini karena ini fasilitas kita belum memadai ya, dengan fasilitas yang apa namanya sederhana, tapi ya mau tidak mau kita Tetap jalan. gitu. Nah, aktivis jangan patah semangat, jangan menyalahkan keadaan. Sebetulnya ini koreksi dikit. Sebetulnya kalau silaturahmi pendekar itu sambung, gitu kan. Betul. Tapi karena kita mahasiswa, jadi kita bungkis dengan buku-buku supaya ada warna baru lah. Nggak hanya pintar gelut, tapi kita juga bisa olah selain olah fisik, olah pikiran gitu. Fisiknya Pagar Nusa, tapi otak mahasiswa gitu. Tadi saya bilang PMI sebenarnya. Oke, hanya itu yang mungkin obrolan kita pada kesempatan malam ini. Jangan lupa karena ini perdana, untuk teman-teman semangat terus dan dukung terus channel Forum Mahasiswa Pagar Nusa Official. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami obrolkan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, like dan subscribe dulu baru komen. Biar nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke. Bye-bye.